Jadi kebiasaan itu penting. Ya, setan pun berbuat segala sesuatu itu lewat kebiasaan. Dia biasakan kita. Maaf ya, saudara-saudara. Kenapa orang bisa terikat narkoba? Karena ada satu kali yang dicoba, langsung dibiasakan. Termasuk pornografi dan sejenisnya. Termasuk gosip, mulut ember. Maaf. Karena membiasakan. Begitu. Nah, kalau hari ini kita mendengar sebuah fakta, biasakan kebiasaan yang baik. Contoh tadi, mulai besok misalnya ya, ini kan di Indonesia sudah siap. Mulai besok, bangun pagi, baca satu pasal. Ya, baca satu pasal. Oh, itu dia. Terima kasih, Ricky. Hebat sekali. Prefrontal cortex. Oke, saya mesti tunjukkan yang di IG dan di Facebook. Terima kasih, Ricky. Hebat sekali. Coba itu lihat ya. Oke, sebentar saya tunjukkan yang di Facebook dengan yang di IG. Kira-kira bisa kebaca ya, saudara? Terima kasih, Ricky, untuk membuka itu. Ya, oke, nanti lanjutkan sendiri. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan baik yang baik maupun yang buruk itu ternyata bisa membentuk sesuatu di otak kita. Maaf, ya saya lupa. Bisa membentuk sesuatu di otak kita. Wih, ngeri sekali kalau itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita membentuk kebiasaan yang salah. Ya, jadi ilmu pengetahuan pun membuktikan itu. Ya, tadi belum dibacakan ya, Yohanes 15 ayat yang ketiga. Belum sempat dibaca. Coba dibuka, Riki. Yohanes 15 ayat 3. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Jadi caranya yang gelontor, yang kotor-kotor di otak kita, di hati kita, di mulut kita, di mata kita, jangan minum sabun. Istilahnya jangan. Ya, tapi gelontor dengan firman. Yohanes 15 ayat 3. Oke. Kamu memang sudah bersih. Haleluya, bukan akan bersih, tapi sudah bersih. Karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Jadi kita ini sudah bersih, bukan karena doa puasa, bukan karena menghafalkan apa itu kalimat-kalimat doa, tidak. Karena firman. Terima kasih Ari, tadi ada satu kalimat yang Papi dengar. Akhirnya, kalau saya nggak baca, nggak merenungkan firman hari ini, aduh, ada rasa rindu. Wow, itu luar biasa. Kalau setiap kita mempunyai kebiasaan mengasihi firman lebih daripada apapun juga. Apalagi saudara warga binaan, saudara punya jauh lebih punya banyak waktu. Karena saudara ada di dalam daripada kami yang ada di luar ini. Nah, waktu-waktu saudara mumpung masih di dalam. Sampai waktu saudara bebas nanti, hari ini firman ini makan. Buat kebiasaan yang belum pernah saudara lakukan seumur hidup. Yaitu mencintai firman. Mencintai firman. Biasakan itu. Maka nanti di otak ini akan tercetak sesuatu. Dan kalau saudara bebas nanti, saudara punya kebiasaan yang luar biasa. Nah, kalau kebiasaan itu ada di hidup saudara, percayalah setan tidak akan mengganggu saudara lagi. Karena setan nggak punya tempat untuk hidup saudara. Jadi sekarang kita mengerti ya saudara, bagaimana membiasakan. Puji Tuhan, cara gelontornya adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Oh, dari biak harus keluar ya. Baik. Kita belajar tentang dua saudara kita. Satu, Yusuf. Kita buka Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat yang kedua. Kita lihat ini, ya. Kejadian 37 ayat yang kedua. Oke, ada komen dari Facebook. Betul sekali. Apa saja.
yang dilakukan berturut-turut selama 1 bulan atau 30 hari bisa jadi kebiasaan. Betul sekali itu ya. Oke. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun masih muda, ya 17 tahun. Nah, ada satu kata biasa. Biasanya ini yang membuat Yusuf sampai akhir hidupnya jadi orang benar, orang hebat. Biasa mengembalakan kambing domba. Cukup sampai di situ saja. Saudara, secara psikologis dan secara ilmu kepemimpinan, ya leadership system, ternyata mengembalakan kambing domba itu membentuk karakter seseorang. Itu jadi lemah lembut, jadi tekun, jadi setia. Wih, luar biasa loh. Kenapa? Karena domba, kambing itu jenis binatang yang hampir 100% itu nurut. Maka itu kalau bisa, ya zaman sekarang susah ya mengembalakan kambing domba. Tapi kita lihat ini. Ternyata Yusuf itu bisa jadi orang hebat karena sudah punya kebiasaan mengembalakan kambing domba. Jadi dia belajar ilmu kepemimpinan, dia belajar kesabaran, dia belajar kesetiaan, dia belajar ketaatan. Itu waktu dia terlatih. Kata biasa, pakai kalimat lain, itu terlatih. Makanan hari-hari. Biasa. Nah, mari kita tanya. Apa kebiasaan kita dalam 2 minggu terakhir? Ya, kalau ada kebiasaan baru, oke. Ya, terima kasih Ricky. Ini saya baca beberapa terjemahan lain. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf ketika dia berumur 17 tahun, dia mengembalakan kawanan. Ya, bersama saudaranya kawanannya, mengembalakan, ia mengurus kawanan kambing domba, mengurus PIS. MELT mengembalakan juga. Oke, makasih Rik. Jadi kita pakai yang terjemahan baru. Biasa. Saya ulangi lagi. Mari kita tanya, saudara, 2 minggu terakhir, apa kebiasaan kita? 2 minggu terakhir. Nah, saudara, kemarin, ya, saya mendengar cerita dari salah satu, ya, cucu kemenakan istri saya. Umurnya baru 4 tahun. 4 tahun, saya juga kaget waktu dengar itu. Nah, orang tuanya itu membiasakan anak-anak untuk berdoa, kenal Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Oh, dari Palu ada tambahan bagus. Bukan rajin doa puasa, bukan rajin ibadah yang membersihkan hidup kita. Tetapi firman Tuhanlah yang membersihkan dan memerdekakan hidup kita. Amin. Betul. Nah, kemarin saya dengar cucu kemenakan istri saya ini umur 4 tahun. Karena hari-hari ini mereka sekeluarga begitu banyak mengalami mujizat Tuhan. Dan waktu saya dengar bagaimana pertolongan Tuhan terjadi di keluarga kemenakan istri saya ini. Nah, ini anak umur 4 tahun, anak mereka paling kecil. Tiba-tiba bisa ngomong begini. Dan semua kami mendengar kaget. Bilang, Tuhan, saya ingin ketemu Tuhan. Dan saya pengen peluk Tuhan. Anak umur 4 tahun, saudara. Loh, kenapa? Kan yang dengar tanya, kenapa kamu pengen ketemu Tuhan? Kenapa kamu pengen peluk dia? Karena Tuhan begitu baik. Menolong kami semua. Saya aja mikir, anak umur 4 tahun. Bangga nggak yang jadi orang tuanya? Anak sekecil itu karena dibiasakan.
untuk mengetahui dan mengenal Tuhan. Saudara, terus terang, menggambarkan Tuhan kepada anak kecil itu kan susah. Karena nggak bisa dilihat. Maka itu saya kagum pada orang tuanya. Bagaimana cara kalian bisa mengajarkan kepada anak ini? Dan ketika begitu banyak pertolongan Tuhan dan mujizat dalam hidup keluarga kalian, anakmu ini bisa berkata, Tuhan, aku ingin lihat Tuhan. Dan aku ingin peluk Tuhan. Kaget. Papa mama, tiru keluarga kemenakan istri saya ini. Membawa anak-anak itu punya kebiasaan untuk mengenal Tuhan. Hebat sekali. Nah, maka itu papa mama, apa yang kita biasakan untuk anak-anak kita? Ini konsep yang luar biasa. 2 Tawarikh 20. Ayat yang ketiga. 2 Tawarikh 20 ayat ketiga. Ada seorang raja namanya Yosafat. Ketika suatu hari negaranya diserang oleh musuh, wajar dia takut. Tapi lihat ya ayat 3. 2 Tawarikh 20 Riki. Ya. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut karena tiba-tiba 3 negara menyerang kerajaannya. Wajar. Walaupun dia raja hebat, tapi tetap manusia yang tiba-tiba diserang oleh 3 kerajaan. Takut. Nah, saudara perhatikan. Lalu mengambil keputusan. Nah, ini penting. Segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita harus ada keputusan yang kita ambil. Nah, apa keputusan raja ini? Secara hukum politik, keputusannya adalah ya cari bantuan dong. Rapat koordinasi. Melihat berapa kekuatan tentara hari ini untuk menghadapi musuh. Tapi tidak, saudara. Apa keputusan yang Raja Yosafat ambil? Ini yang luar biasa. Ia mengambil keputusan untuk mencari Yahweh Tuhannya. Hah? Ini perang. Negara diserang musuh. Aneh sekali. Raja ini mengambil keputusan untuk mencari Yahweh Tuhannya. AYT juga mencari Yahweh Tuhannya. TL, hatinya hendak mencari Yahweh. BIS, menjadi takut. Ia berdoa, minta petunjuk daripada Yahweh. MLT. Lalu menghadapkan wajahnya untuk mencari Yahweh. Mengapa raja ini luar biasa? FAYH. Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Yahweh. Nah, dari mana raja ini punya kebiasaan bahwa kalau dalam masalah di hidupnya, yang dicari pertama bukan cari utangan, maaf. Nah, yang punya kebiasaan utang bertobat juga hari ini. Kalau lagi kepepet jangan mikirnya utang. Jangan. Apalagi sekarang zaman jahat pinjaman online. Hati-hati loh saudara. Itu merusak sekali. Pinjaman online itu merusak. Jahat sekali. Jangan sekali-kali. Ambil keputusan lebih baik enggak makan. Lebih baik enggak beli baju. Lebih baik enggak punya ini. Daripada harus hutang dengan pinjaman online. Hati-hati. Nah, ciptakan kebiasaan yang benar. Ini tema kita hari ini. Nah, sekarang kita cari. Dari mana Raja Yosafat punya kebiasaan? Kalau ada masalah, yang dicari itu Tuhan. Bukan cari utangan, bukan cari minta tolong tetangga, bukan begini. Kita buka 2 Tawarikh 17. Wah, luar biasa. Mulai ayat 1 dengan cepat ya. Riki, 1 terjemahan aja Riki. Agak panjang ini. Ya, 2 Tawarikh 17. Kita melihat mulai ayat 1. Maka Yosafat anaknya
Nah, bapaknya namanya Raja Asa. Dibaca sebelumnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, Yosafat memperkuat dirinya. Ayat 2. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat 3. Ayahnya. Sudah 2 kali. Ayahnya. Dan Yahweh, ini loh. Penting ya. Yang di rumah perhatikan. Warga binaan perhatikan. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Kenapa Yahweh Tuhan Bapa di surga menyertai Yosafat? Karena ini kebiasaan yang dimiliki oleh Yosafat sejak kecil. Sehingga Tuhan menyertai dia. Karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Jadi ngikuti cara hidup iman nenek moyangnya. Tidak mencari Baal-Baal. Baal itu dewa yang terkenal pada zaman itu. Kalau sekarang pornografi, narkoba, judi, macam-macam, mabuk. Itu zaman sekarang ini. Ya, oh, game yang menyesatkan. Nah, Yosafat tidak mencari itu. BS, melainkan beribadah kepada Tuhan. Ia taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan hidupnya tidak seperti Raja Israel. Ya, ini ya, melainkan mencari Tuhan ayahnya. Ayat 4. Saudara, maka itu Tuhan membuat Yosafat mencari Tuhan yang disembah papanya. Nah, saya pernah memberi ilustrasi ini. Satu hari, ya, ada satu keluarga sedang punya masalah. Anak-anak di rumah itu ikut tegang karena papa mamanya ketakutan punya masalah ini. Pokoknya seru lah masalahnya. Anak-anak masih pikir-pikir, aduh, bagaimana ya cara papa mama menyelesaikan ini? Ini ilustrasi saja. Begitu masalah datang, oke, tiba-tiba datang seseorang yang anak-anak tidak kenal karena bapaknya telepon. Begitu ditelepon, datang orang ini. Anak-anak nggak ngerti ini bapaknya ngomong apa pada orang itu. Tapi bapaknya anak-anak itu mengeluarkan uang berapa banyak di meja. Dan ketika anak-anak melihat orang yang ditelepon bapaknya itu mengambil uang segitu banyak di atas meja, pergi. Anak-anak nggak tahu ada apa itu. Papa mama masih tegang, masih takut. Besok ternyata dapat kabar. Orang itu balik dan berkata, urusan selesai. Nah, karena ini keluarga orang Kristen, langsung berucap, puji Tuhan, perkara kita selesai. Salah. Puji uang, kok puji Tuhan. Nah, anak-anak, tolong dicatat. Anak-anak sejak itu akan belajar. Oh, lain kali kalau punya masalah, cari uang sebanyak-banyaknya, beri kepada seseorang. Masalah selesai. Ngerti ilustrasi ini? Nah, saudara, Yosafat tidak begitu. Dia mengenal bapaknya. Ada Bapa cari Tuhan. Ada Bapa cari Bapa di surga. Dan itu kebiasaan yang diturunkan, diwariskan, diajarkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Berbahagialah setiap kita yang punya anak-anak bisa mewariskan kebiasaan yang benar ini. Oke, sekali ingat kesaksian cucu kemenakan istri saya ini, cucu kemenakan luar biasa. Anak umur 4 tahun saya sampai bingung. Bisa pengen ketemu Tuhan. Tanya kenapa aku ingin peluk Tuhan. Loh kenapa kamu ingin peluk Tuhan? Karena Tuhan baik sekali menolong. Aduh.
kebiasaan kita dalam hal apa. Itu kita harus tahu. Ya, supaya kita tidak salah. Yusuf punya kebiasaan yang luar biasa. Mengembalakan kambing domba. Maka itu dia terlatih jadi seorang pemimpin. Keluaran pasal 3. Ayat 1 dan 2. Keluaran 3 ayat 1 dan 2. Apa kebiasaan kita? Oke. Keluaran 3. Ya, mulai ayat 1. Oke. Adapun Musa, perhatikan. Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Imam di Midian. Cukup ayat 1 dulu. Musa punya kebiasaan menggembalakan kambing domba mertuanya. Hebat sekali. Saudara, nah kata biasa ini yang membuat Musa jadi orang yang paling lembut hatinya sedunia. Ya, menggembalakan kambing domba. Ya. Coba saya cari dulu ini. Kitab Bilangan. Ya. Kitab Bilangan. Ada satu gelar Musa yang tidak dimiliki oleh siapapun manusia di dunia, saudara. Oh, 12 ayat 3. Woi, 12 ayat 3. Terima kasih. Ayat 3. Ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Saudara, gelar ini jangan dicari di universitas mana, kampus mana. Nggak ada. Tapi saya bisa mencarikan kalau saudara mau kuliah gratis. Universitas Padang Gurun. Fakultasnya namanya penggemblengan. Dosen-dosennya embek. Domba-domba itu. Loh kok bisa? Saudara bayangkan. 40 tahun. Oke, FIH bisa cari yang Bilangan 12 ayat 3. Berapa terjemahan kita lihat ini. Musa adalah seorang yang sangat lembut hati. Lebih daripada semua orang di muka bumi. Maka Musa itu seorang yang amat lemah lembut perangainya. Lebih lembut ia daripada segala orang yang di atas bumi. Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Melebihi semua orang yang hidup di bumi. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut. Oke, terima kasih. FIH. Adapun Musa seorang yang paling rendah hati di dunia. Wih, keren sekali. Nah, saya ulangi lagi, nggak ada fakultas atau universitas yang bisa memberi gelar lembut hati sedunia. Itu kampusnya cuma ada ono dene Nabi Musa iku luwih dening alus bebudine. Ya, bahasa Jawa. Budi ya. Budinya ke hatinya. Ngungkuli sakai wong ing salumai bumi. Ya, itu Musa. Ya. Jadi terlatih. Begini apa yang Roh Kudus mengajarkan kepada saya. Jadi kebiasaan Musa 40 tahun. Berarti dia kuliah 80 semester. Jangan lupa dosennya embek, saudara embek. 80 semester kuliah. Wih, luar biasa. Nah, bayangkan domba, kambing, ingat tadi Yusuf juga. Jadi bagaimanapun juga Musa marah-marah kepada kambing domba mertuanya. Tahu sikap kambing domba? Mbek, gitu aja. Ya Musa nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu kata milik mertua itu membuat Musa bertobat. Loh bedanya apa?
Kalau kambing domba itu milik sendiri, miliknya Musa. Dan mereka nakal-nakal, bandel-bandel. Habis digulai dan disate. Tapi karena milik mertua, maka Musa nggak boleh ngapa-ngapain. Ngerti nggak? Ini nggak bisa didapat di sekolah teologi manapun. Ini logika anak-anak. Bayangkan 40 tahun dibiasakan kumpul kambing domba. Musa nggak bisa stres. Langsung lemah lembut rendah hati sedunia. Karena dididik oleh mereka. Wih, luar biasa itu saudara. Nah, maka itu hari ini mari kita cari apa sih kebiasaan kita. Saudara, jangan anggap enteng loh. Kebiasaan melamun itu merusak loh. Betul nggak? Kalau merenung, oke, beda loh merenung dengan melamun. Jadi kebiasaan melamun itu berbahaya. Yang betul itu merenung. Istilah saya ya anak-anak muda, melamun itu kamu sedang melukis di udara. Coba merem sebentar. Hah? Melukis di udara. Ya nggak jadi-jadi. Siapa bisa ngeliat lukisannya? Karena orang itu melamun. Nah, kebiasaan apa yang saudara miliki hari-hari ini? Ayo kita punya kebiasaan baru. Mengasihi firman. Mengasihi firman. Itu yang luar biasa. Nah, saya belajar dari Dr. Billy Graham. Ya, Mbak Tuhan hebat. Sudah meninggal. Kalau saudara masih bingung mau baca yang mana Alkitab itu. Baca kitab Amsal. Ya. Itu 31 pasal. Kitab Amsal. Nah, kalau kita baca per pasal seurut tanggal hari ini. Misalnya di Indonesia sekarang tanggal 5. Saudara baca Amsal pasal 5. Besok tanggal 6, pasal 6. Tanggal 26, pasal 26. Habis tanggal 31, sudah selesai baca kitab Amsal. Tanggal 1, mulai lagi Amsal 1. Nah, indahnya, kitab Amsal itu adalah firman yang menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Itu kitab Amsal. Selalu tentang hubungan sesama kita. Nah, tambahkan kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Maka Billy Graham berkata begini, kalau tiap hari kita baca Amsal 1 pasal, dan Mazmur itu 150 pasal, supaya habis 1 bulan, maka kita baca Mazmur itu 5 pasal sehari. Kalau kita baca Mazmur 5 pasal sehari, maka 150 pasal habis sebulan. Nah, karena Mazmur itu hubungan manusia dengan Tuhan, lihat tangan saya, berarti ini garis yang vertikal ke atas. Lalu ditambah dengan Amsal yang horizontal, garis datar, kayu datar. Saya tahu jadi bentuk apa ini? Salib. Wah, luar biasa. 40 tahun dididik oleh kambing domba. Maka itu ketika Musa memimpin Israel keras kepala, tegar tengkuk, suka memberontak, suka membantah, suka melawan. Musa enggak stroke, maaf. Karena dia sudah terlatih, orang yang paling lemah lembut. Oh, ini kemenangan saya dari Bandung. Kalau zaman sekarang sekolah lemah lembut mengembalakan anak-anak di rumah yang sekolah online tanpa marah-marah dan tanpa KDRT. Setuju? Ya, begitu mumpung COVID-nya belum hilang, jadi yang masih sekolah online, ayo Papa Mama, domba-domba itu kau kembalikan baik yang dibentak-bentak ya, awas. Terima kasih. Oi Martin, apa kabar? Lama ini Martin, Papa nggak tahu kabarmu. Nah, jadi ayo kita punya kebiasaan yang baru hari ini. Supaya jadi orang yang lemah lembut, rendah hati, sedunia. Ya, jadi mari kita jujur pada diri kita sendiri, supaya kita tidak punya kebiasaan yang salah. Yang ingin susu yang murni. Itulah kebiasaan anak-anak bayi yang selalu menantikan air susu yang murni. Ayat terakhir untuk kita
Oh, 1 Petrus 2. Terima kasih Lambas. 1 Petrus 2 ya, mulai ayat 2 nanti saudara baca lagi. Ayat yang terakhir. Ayo, ini jadi kebiasaan kita untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Kita harus letakkan pikiran kita di tempat yang benar. Saya ulangi, kita harus menempatkan pikiran kita di tempat yang benar. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. AYT. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. TL. Tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas, jangan di dalam perkara yang di bumi. BIS. Arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di situ, jangan pada hal-hal yang di dunia. TSI. Jadi, biarlah hati dan pikiran kita, haleluya, tertuju ke surga. Jangan ke dunia ini. Terima kasih Bapak. Nah, untuk saudara dan saya bisa punya kebiasaan yang benar, kebiasaan yang baik. Mindset, tahu kata mindset ya? Pola pikir. Ya, mindset kita, pola pikir. Ya, itu harus diset, harus dipaksakan untuk memikirkan perkara-perkara yang di surga. Bukan perkara yang di bumi. Amin. Dan Doko, ajaran yang murni dari Bapa Surgawi kita. Amin. Esther, amin juga. Woi, luar biasa. Pagi-pagi bangun, jangan cari HP. Terus lihat status, awas. Pagi-pagi bangun, jangan cari kopi dulu. Rileks, tenang, menikmati hadirat Tuhan. Woi, luar biasa, saudara. Kalau pagi-pagi kita mulai semuanya dengan Bapa di surga. Hadirkan dia di hidup kita. Sudahlah pokoknya pagi-pagi langsung pikiran kita ke atas. Begitu keluar kamar, aduh dengar ada masalah. Jangan panik dulu, rileks dulu. Ada apa-apa, pelan-pelan renungkan. Ya, pikiran ini diatur begitu rupa. Hanya tahu apa yang terbaik yang Bapa sediakan buat kita. Pikirkan semua yang di atas itu. Oh, terima kasih Bapa di surga. Percayalah kalau saudara dan saya memaksa diri mulai hari ini. Hanya memikirkan perkara-perkara surgawi. Di mana Tuhan Yesus ada. Dan setiap hari kita punya kebiasaan yang benar. Hidup ini luar biasa. Maka sampai hari akhir hidup kita. Kita tetap ada di jalur Tuhan yang luar biasa. Betul, Daddy Lim, luar biasa kalau kita punya kebiasaan yang benar. Pikirkan perkara yang di atas. Dan ini salah satu jawaban. Kalau Pak Ari sakit kanker, apa itu kanker darah yang begitu ganas, divonis 2013 umurnya hanya 6 bulan, ini 2021 mau habis, masih segar. Haleluya. Tuhan masih butuh kamu Ari untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan punya kebiasaan yang benar. Shalom semuanya.